Halo semuanya, saya Ayu Purnama dengan NPM 1951055. Video kali ini adalah tugas UTS mata kuliah perancangan perundang-undangan yang diberikan oleh Bapak Febri Jaya, SHMH. Naskah akademi yang saya pilih kali ini adalah naskah akademi rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Maka rumusan masalah yang akan dibahas di video kali ini adalah apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana ini. Pembuatan perjanjian bilateral tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana mendasarkan pada pertimbangan yang berkaitan dengan karakteristik serta hubungan baik di antara kedua negara. Rusia merupakan negara besar mitra strategis Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya nilai investasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir khususnya di bidang infrastruktur dan energi. Selain itu, Rusia juga merupakan mitra dagang serta pasar potensial bagi produk Indonesia. Rusia dan Indonesia juga memiliki perhatian yang sama dalam pencegahan dan penanganan berbagai kejahatan. Kedua negara merupakan negara pihak berbagai perjanjian multilateral seperti Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988. Kedua negara juga memiliki komitmen bersama yang tertuang di dalam pernyataan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dan Sekretariat Dewan Keamanan Federasi Rusia mengenai kerjasama urusan-urusan keamanan. Di dalam kerangka kerja pernyataan bersama tersebut, kedua negara menyepakati langkah-langkah kerjasama yang mencakup beberapa aspek dalam bidang keamanan, seperti keamanan maritim, terorisme, keamanan dunia maya, pertahanan, kejahatan bersifat lintas batas negara, intelijen, narkotika, hingga penanggulangan bencana alam. Komitmen ini dengan mempertimbangkan potensi peningkatan kejahatan akibat tingginya arus pelintasan orang dan aktivitas ekonomi, menyebabkan kedua negara selanjutnya membentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Faktor penunjang lainnya adalah sebelum memiliki perjanjian bantuan timbal balik, Rusia pernah mengajukan permintaan bantuan kepada Indonesia baik melalui skema antar kepolisian kedua negara maupun skema government to government melalui otoritas pusat. Jumlah keseluruhan permintaan sejak tahun 2017 adalah 14 permintaan yang dilakukan melalui mekanisme antara kepolisian kedua negara. Adapun untuk permintaan bantuan dari pemerintah Rusia kepada pemerintah Indonesia melalui Central Authority hanya terdapat 2 permintaan sejak tahun 2017, yang salah satunya masih memerlukan data tambahan dari pihak pemerintah Rusia. Adapun Indonesia sendiri hingga saat ini belum pernah mengajukan permintaan kepada Rusia. Kerangka kerjasama ini perlu ditingkatkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan bantuan di masa yang akan datang. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud, kedua negara membuat perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019, bertempat di Moskow oleh Yasona H. Lauli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Alexander Konovalov, Menteri Kehakiman Federasi Rusia, sekaligus segera melakukan upaya pemenuhan persyaratan domestik yang berlaku di Indonesia. Perjanjian ini nantinya diharapkan juga akan semakin memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Dalam rangka mencapai tujuan negara yang dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin penegakan hukum sebagai perwujudan upaya menjaga kedaulatan, memastikan keadilan dan keamanan rakyat, serta melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka mencapai tujuan tersebut.
Upaya menjamin penegakan hukum diwujudkan salah satunya melalui pembentukan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang diharapkan akan memberi rasa aman kepada segenap warga Indonesia serta menjaga kedaulatan negara. Penegakan hukum atas suatu kejahatan memiliki keterkaitan erat dengan yurisdiksi negara yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika berada pada wilayah di luar yurisdiksi negara dimaksud. Adapun dari perspektif Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, pembuatan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana merupakan wujud keikutsertaan menjaga ketertiban dunia yang diamatkan oleh UUD NRI tahun 1945. Hal ini mengingat kejahatan yang bersifat lintas batas negara oleh masyarakat internasional dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan dunia internasional. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian bantuan hukum timbal balik yang bersifat multilateral maupun bilateral merupakan usaha proaktif untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Mendasarkan pada pertimbangan dimaksud, Indonesia membuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, salah satunya dengan Rusia. Berlakunya suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh para pihak bergantung pada cara mengikatkan dirinya yang disepakati para pihak dalam perjanjian. Pada perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, bentuk pengikatan diri ini diatur dalam pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa perjanjian akan berlaku 30 hari setelah tanggal terakhir para pihak saling memberi tahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum nasional masing-masing negara telah terpenuhi. Merujuk pada pasal 23 ayat 2 dimaksud, dapat dikatakan bahwa keberlakuan perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Rusia dan Indonesia didasarkan pada pemberitahuan oleh para pihak tentang terpenuhnya syarat yang ditetapkan dalam hukum nasional negara pihak. Indonesia dapat melakukan pemberitahuan setelah memenuhi pokok pengaturan yang ditetapkan dalam UUD NRI tahun 1945 dan UU PI. UUD NRI tahun 1945 dalam pasal 11 ayat 1 mengatur pokok-pokok pengesahan perjanjian internasional, yaitu pembuatan perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Lebih lanjut dalam UU PI Pasal 9 ayat 1 mengatur keharusan melakukan pengesahan dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian. Adapun persyaratan teknisnya, suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia akan diatur dengan undang-undang apabila berkaitan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan atau hibah luar negeri. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana secara substansi masuk dalam lingkup penegakan kedaulatan yang erat kaitannya dengan persoalan keamanan negara. Jenis bantuan yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia seperti permintaan menghadirkan orang untuk menjadi saksi, pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan, dan lain-lain. Selain itu, apabila perjanjian ini disahkan dan berlaku maka akan mendukung upaya penegakan hukum seperti pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pencucian uang yang hasilnya akan berdampak positif pada pengembalian kerugian negara. Dilakukannya pengesahan melalui undang-undang akan menjadi dasar lahirnya Instrument of Ratification, yaitu dokumen tertulis yang nantinya akan diberitahukan kepada Rusia melalui saluran diplomatik. Pemberitahuan inilah yang mendasari berlakunya perjanjian bantuan timbal balik di antara kedua negara dengan ketentuan Rusia juga telah memberitahukan kepada saluran diplomatik Indonesia bahwa prosedur nasionalnya telah selesai.